Kalau 0 hari sampai 3 hari itu sekali suapan atau 2 suapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dulur-dulur semua, apa kabar? Saya selalu berdoa semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Waduh teman-teman dan dulur-dulur, di sini dari semalam itu ada angin yang kenceng sekali itu. Wah, agak ngeri lah gitu. Mudah-mudahan ini nggak ngefek di peternakan kita, khususnya di burung. Teman-teman, kali ini saya hanya ingin ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman semua. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman kita semua, khususnya teman-teman ternak dan peternakan di burung yang mau saya obrolin ini. Sekaligus saya mau menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman kemarin yang menanyakan soal cara meloloh, yaitu meloloh anakan burung yang umurnya baru 0 hari hingga 5 hari. Kalau baru netas dari telur atau baru ambil dari sarang umur 1 hari lah, itu jarak meloloh pertama kali dari penetasan itu usahakan 4 jam. Jadi 4 jam, setelah 4 jam baru diloloh yang pertama kali. Dan setelah sudah meloloh pertama kali, nanti kelanjutannya durasi meloloh itu seperti yang sering saya sampaikan, 2 jam sekali baru diloloh. Habis netas, terus kita ambil abangannya dari sarang burung atau baru menetas di mesin tetas, itu tunggu sampai 4 jam setelah mengering, itu baru kita loloh yang pertama kali. Nah, kemarin ada yang tanya, lolohnya pakai apa Mas? Nah, itu kalau ngeloloh indil burung mau pakai apa itu sebenarnya sama aja teman-teman, tergantung mana yang kita mudah ngedapetinya gitu teman. Jadi ada yang pakai ulat kandang, ada yang pakai isi perut jangkrik, ada yang bisa pakai cacing, ada yang juga pakai kroto, ada juga yang nekat langsung air kuah sentrat yang diaduk itu, tapi airnya saja teman-teman. Jadi banyak cara dan masing-masing orang itu caranya sendiri-sendiri, tergantung kemampuan dan yang mudah dia dapat gitu. Tapi akan lebih bagus kalau pakai kroto. Jadi saya sarankan kalau meloloh anakan burung atau abangan yang 0 hari sampai 5 hari itu usahakan kroto, pakai kroto, tapi krotonya yang masih segar ya teman-teman. Jadi yang masih seger-seger dan dipilihin yang putih-putih. Jadi yang sudah menguning apalagi yang hitam itu jangan dilolohin ke abangan, karena itu nanti bikin nggak sehat. Saya pakai kroto ternakan gimana Mas? Sama aja. Jadi yang ternakan atau yang panen dari mana orang mencari itu, menurut saya sih nggak apa-apa. Saya mana yang gampang didapat gitu saja. Akan tetapi kalau suruh milih nih, misalnya ada 2 di depan saya nih, kroto hasil ternakan, terus ini kroto dari orang mencari di alam. Ya tentu saja milih yang dari alam liar orang mencari itu, asal sama-sama masih seger gitu teman-teman. Tapi kroto ternakan juga bagus, yang penting masih segar gitu teman-teman. Itu kalau 0 hari ngelolohnya pakai apa seperti itu. Nah misalnya yang pakai ulat kandang seperti apa dan caranya bagaimana. Nah kalau ulat kandang itu diangetin pakai air panas, istilahnya kayak direbus tapi nggak direbus ya teman-teman. Jadi air panas terus dimasukin ulat kandang itu, nanti setelah mendingin baru buat ngelolohin. Tapi jangan sama air-airnya teman-teman, cuma ulatnya itu nanti kan udah mati dan empuk gitu loh teman, lembek-lembek empuk itu, jadi sudah pada mati, udah mateng itu ulat itu, nanti baru buat nyuapin. Nah kalau yang pakai cacing
itu dipotong-potong, yang panjangnya sekitar 2-3 cm itu dipotong-potong, baru buat nyuapin indilannya. Nah, porsinya seberapa? Kalau 0 hari sampai 3 hari itu sekali suapan atau 2 suapan saja, nggak usah banyak-banyak. Itu kalau 0 hari sampai 3 hari, karena nanti kalau nggak kenyang itu anakan burung juga kurus-kurus mati. Kalau kekenyangan, menurut pengalaman saya sih banyak gagalnya juga teman-teman, kecuali kroto loh ya. Kalau pakai kroto mau sampai kenyang juga nggak apa-apa, asal jangan yang pertama kali loloh. Misalnya yang tadinya 4 jam baru diloloh, jadi loloh pertama kali itu walaupun pakai kroto jangan kekenyangan ya teman-teman. Jadi sedang aja, sekali suapan atau 2 suapan cukup. Nanti setelah itu baru nambah dikit-dikit. Nah, kalau 3 hari sampai 5 hari ya, itu agak kenyangan dikit. Yang tadinya 2 suapan ditambah menjadi 3 suapan gitu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya pakai perut jangkrik itu cuma diambil isinya, isi dalamnya itu, isi dalam perut itu buat nyuapin. Tapi ada juga yang perut jangkrik cuman diambil perutnya saja, terus direndam dengan air panas, juga ada yang seperti itu. Jadi sama saja teman-teman lolohnya pakai apa. Nah, kalau saya cerita dikit soal saya nih. Dulu pertama-tama saya ternak itu juga kita ngeloloh dari 0 hari. Jadi pertama-tama juga saya nyari kroto gitu, tapi kadang di sini nyari kroto kalau lagi nggak ada itu susah teman-teman lah. Kalau kita ngeloloh sudah terlanjur pakai biasa pakai kroto, kalau nggak ada kroto kan kita kelabakan, bingung gitu. Lama-lama saya mencari akal, saya rubah nggak pakai kroto, jadi pakai ulat balap itu, saya rendam seperti itu, begitu. Terus coba saya juga apa-apa itu saya pakai uji coba teman-teman. Saya coba langsung pakai sentrat gitu, dari 0 hari itu langsung sentrat gitu juga pernah berhasil gitu teman-teman. Tapi kenapa sekarang akhir-akhir ini saya nggak pernah meloloh dari 0 hari gitu, karena saya pikir-pikir lebih nyaman, lebih enak kalau dilolohin sama induknya minimal 4 hari baru kita ambil atau baru kita panen dari induknya. Apalagi kalau umur sudah 5 hari itu mudah sekali teman-teman. Jadi saya lebih nyaman itu dan lebih enak seperti itu, karena kalau kita loloh dari 0 hari itu wah kayak ngerawat bayi, bener-bener kayak ngerawat bayi teman-teman. Jadi enakan kita panen dari indukannya umur 5 hari. Nah, ada juga keluhan dari teman-teman yang katanya, wah jalak suren itu kanibal. Wah, saya itu berapa kali pernah netes di sarang dimakan induknya itu, atau dibuang sama induknya gitu. Nah, kalau menurut logika saya sih teman-teman, kanibal sama keluarga sendiri, enggak burung, enggak manusia atau makhluk hidup lainnya apapun, itu kayaknya enggak mungkin, karena logikanya begini loh. Kalau makhluk hidup itu di alam ini yang bisa berkembang, itu kan berarti enggak kanibal mutlak seperti itu kan teman-teman. Buktinya bisa berkembang. Makanya saya coba sendiri dulu sebelum saya teman-teman, sebelum saya mulai di jalak suren biar diloloh sama induknya, enggak ada teman-teman yang berani ambil langkah seperti saya itu teman-teman. Peternak itu misalnya biar diloloh sama induknya itu saya belum pernah melihat gitu. Jadi saya nekat, saya coba-coba biarin diloloh. Buktinya juga nggak apa-apa. Memang kadangkala ada yang dibuang dan tahu-tahu indilnya nggak ada, itu memang suka terjadi seperti itu. Cuman pemikiran saya seperti ini teman-teman, pasti karena ada gangguan. Itu pasti ada masalah lah. Bukan sengaja indukan burung itu ngelihat tetesannya dari hasil telurnya sendiri terus tiba-tiba dibuang atau dimakan tanpa ada penyebab. Itu saya sih nggak ketemu pikiran ke situ teman-teman. Jadi pasti ada masalah, nggak tahu gangguan apapun, atau memang
indilnya itu nggak sehat. Jadi ketika mau diloloh sama induknya itu nggak mau melongoh, itu juga bisa jadi. Itu atau ada suara ledakan yang kaget, pokoknya rasa kekhawatiran lah, itu juga bisa. Jadi makanya bikin burung itu senyaman mungkin, apalagi kalau mulai masang ram sama meloloh itu harus dibikin nyaman. Hanya saja memang kalau diloloh sama induknya sedikit rada boros teman-teman, karena jangan sampai nanti ketersediaan pakan yang mau buat meloloh induknya itu nggak ada. Itu bisa penyebab menjadikan si indilan itu dibuang sama induknya gitu. Karena bingung ketika mau meloloh, anakannya sudah mangap-mangap minta loloh, mau ngeloloh nggak ada makanan, makanya bingung gitu, stres jadinya, akhirnya dibuang. Seperti contohnya misalnya dibuang itu banyak banget modelnya teman-teman. Contohnya misalnya ada gangguan, lalu burung itu ada rasa khawatir. Nah sebenarnya dia itu tujuannya mau nyelamatin anakannya, jadi mau nyelamatin, tapi yang namanya burung gimana itu kalau mau nyelamatin, pasti kepatok. Yang namanya indil baru umur sehari atau 2 hari kan itu kulitnya tipis sekali, makanya bisa luka. Setelah luka kan pasti lama-lama sakit-sakit terus mati. Nah mati dibuang, atau memang sudah dari sarang itu ketika mau diselamatin itu asal dibawa turun itu. Jadi tujuannya mungkin ingin menyelamatkan anakannya tuh. Jadi banyak penyebabnya teman-teman. Jadi jangan langsung ambil pikiran bahwa jalak suren kanibal nggak mau meloloh, itu enggak sama sekali teman-teman, bohong. Karena tempat saya semua diloloh sama induknya. Kalau saya dikira bohong ngomong doang, videonya kan sering sekali saya unjukkan sama teman-teman, saya unjukin nih loh masih diloloh sama induknya. Atau barangkali wah videonya bikinan gini-gini, bisa datang ke tempat saya cek langsung. Nah itu tadi dari 0 hari sampai 5 hari ya teman-teman ya. Sekarang dari umur 5 hari sampai 10 hari seperti apa. Jadi yang tadinya cuma 3 suapan ketika umur 4 hari dan 5 hari itu, setelah 5 hari ke atas, dan yang tadinya cuma kroto saja atau ulat kandang saja ataupun jangkrik saja, mulai umur 5 hari ini sudah mulai dikenalkan dengan rasa sentrat atau pur yang lain yang tujuannya ke nantinya mau dikasih apa gitu teman-teman. Kalau saya kan sentrat ayam gitu. Jadi sentrat ayam kita bikin adonan, diaduk sama air panas, nanti setelah mekar dan mendingin baru dipakai buat nyuapin. Nah caranya seperti apa kalau baru umur 5 hari? Begini. Jadi kroto yang tadinya mau disuapin sama anakannya itu, sebelum disuapin langsung itu dicelupin dulu ke adonan sentrat itu. Jadi ambil kroto lalu dicelupin ke adonan sentrat baru buat nyuapin ya, nyuapin anakannya itu tadi. Tapi kalau yang baru umur 5 hari ya teman-teman, jadi itu pengenalan rasa gitu. Pasti pertama kali itu biasanya agak-agak nggak mau nelen seperti itu kalau kena rasa sentrat tadi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama terbiasa dia mau. Dan seperti itu nanti setelah dia itu udah agak lahap, rasa sentrat tadi lahap, demi sedikit itu sedikit dirubah total. Antara umur 7 hari sama 8 hari itu sudah rubah total teman-teman, rata-rata seperti itu. Jadi 5 hari dikenalin rasa sentrat, berat dikit-dikit, nanti 7 hari dan 8 hari itu mulai sentrat saja, itu sudah nggak apa-apa sampai umur 10 hari. Dan itu tadi jangan terlalu kenyang dulu, cuman harus kenyang tapi jangan terlalu kenyang. Antara umur 5 hari sampai 10 hari itu tetap dijaga. Itu kalau apalagi kalau sudah kena sentrat itu jangan terlalu kenyang teman-teman, karena kalau kekenyangan nanti banyak gagalnya, itu menurut pengalaman saya. Kecuali hanya kroto atau ulat kandang itu teman-teman, mau sekenyangnya nggak apa-apa kalau sudah umur 5 hari ke atas itu. Akan tetapi kalau dengan sentrat itu nggak boleh kenyang-kenyang.
Pokoknya nggak boleh terlalu kenyang. Maksud saya bukan kenyang-kenyang. Nggak boleh terlalu kenyang. Jangan terlalu kenyang gitulah. Pokoknya asal kenyang saja. Itu kalau dengan sentrat seperti itu. Nah, nanti setelah umur 10 hari ke atas baru bebas sekenyangnya. Itu teman-teman. Akan tapi gini teman-teman ya. Walaupun itu nanti umur 7 hari sama 8 hari itu sudah diputus dari kroto ataupun ulat balap, akan tetapi nanti tetap dikasih jangkrik sehari 3 kali atau 2 kali. Seperti yang pernah saya sampaikan lewat video itu. Jadi pagi misalnya jangkrik 1, baru sentrat. Terus nanti sore lagi jangkrik lagi 1, baru sentrat gitu. Itu teman-teman. Paham ya teman-teman apa yang saya sampaikan ini? Bila mana yang saya sampaikan ini kurang jelas, nanti bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar lagi. Dan mohon masukannya, saya harus bikin konten seperti apa, silahkan teman-teman beri masukan pada saya nanti biar saya bisa bikin konten lagi gitu. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu obrolan saya kali ini. Saya mohon mudah-mudahan teman sudi like, komen, share, dan subscribe channel saya agar saya semakin bersemangat untuk bikin konten. Yang mungkin konten-konten saya akan saya bikin yang lebih bermanfaat, berguna, dan pokoknya yang lebih baik lagi lah gitu. Tapi ya yang namanya gambar, video, atau audio yang bagus itu tentu saja memerlukan alat-alat yang bagus. Untuk itu saya minta dukungannya agar saya bersemangat. Toh lagian subscribe gratis. Jadi teman-teman bisa bersedekah lewat subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar saya kalau setiap upload video teman-teman dan dulu-dulu langsung mendapat notif dari YouTube. Teman-teman, oke. Segala kurang dan salah cara saya menyampaikannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam paseduluran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.